Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan, bahkan dilimpah curahkan dengan berbagai macam karunia dan rahmatnya, anugerah yang maha besar, yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Kalau kita pernah mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib, anugerah Allah terbesar itu ada beberapa di antaranya. Satu, Islam. Saya yakin kebersamaan kita di tempat ini adalah karena kita semuanya adalah Islam. Itu adalah tiket satu-satunya untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga adalah anugerah terbesar. Apa jadinya kalau kemudian dahulu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum diutus Nabi, zaman di sana disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Ibu sekalian, zaman kebodohan. Karena memang sangat terbelakang sekali, sangat konyol sekali pada zaman jahiliyah tersebut. Di antaranya kekonyolan orang-orang jahiliyah. Yang laki-lakinya itu doyan berzina, yang laki-lakinya itu. Tetapi setiap anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Nah terus nanti kalau stoknya mau gimana? Nah itu karena kejahiliannya, kejahilian pada zaman jahiliyah pada saat itu. Kemudian anugerah ketiga dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran. Yang pagi ini menjelang siang insya Allah kita bahas bersama adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran kepada kita semua. Dari awal saya menyampaikan SOP-nya ya Bu ya, standar operasional prosedurnya. Kalau saya menyebutkan Al-Quran satu berarti hadisnya masuk gitu ya. As-Sunnahnya itu masuk hadisnya. Jadi tidak lantas kemudian kalau yang disebutkan hanya Al-Quran saja berarti hadisnya tidak include, tidak masuk. Kebetulan saya di sekolah itu ditugaskan untuk membuat konsep-konsep SOP buat sekolah itu. Segala macam. Dari mulai piket dari para wakasek, kemudian bina talenta, sholat, makan dan lain sebagainya, saya ditugaskan oleh sekolah begitu. Saya sehari-harinya mengajar di SMA Al-Mutakin. Kuningan Bu, SMA Al-Mutakin. Saya sedang Ahmad Yani ya Bu ya, yang nama sekali Kak Siliwangi. Campuran baik Bu ya, menyampaikannya. Ayam Tegaluh TV Bu di Bukina, gaduh saya. Betul? Nah, tahu. Kenapa saya bertanya begitu Bu? Kalau punya TV berarti Indonesia, bahasa Indonesia berarti paham gitu Bu. Seperti dulu saya pernah membara di sebuah tempat di wilayah Jawa, di wilayah Jawa sana. Itu ya sama, suka ada jadwal untuk mengisi ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang heterogen, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah ketika ngisi itu oleh pemuka agama di situ disarankan, usah jangan kalau ngisi teh atau semuanya di bahasa Jawa cina gitu. Aku bahasa emang gak bisa bahasa Jawa teh.
bahasa Jawa paling yang kelalasan, nggak apa-apa Ustaz kelalasan, dan mereka sedikit yang ngerti bahasa Indonesia gitu kan, jadi serba salah isinya itu. Mas sekarang gini, Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan saat ini bahkan yang keempat mungkinnya kesehatan. Nah ini yang kata Ali bin Abi Thalib juga kesehatan, itu juga Allah berikan kepada kita semuanya. Saya dari India suka maju kilo dekat dengan terminal bis, tapi bukan di dalam terminalnya ya, kalau dalam terminalnya berarti calo kan saya ini, tapi dekat dengan terminalnya. Kapunten Bu, sok tenang heureuy gitu ya, bisa kalau tenang heureuy. Kalau di dalam terminal ya calo berarti ini saya mah dari terminal itu masih sekitar 1 kiloan ke rumah itu. Jadi kalau dari rumah saya patokannya terminal dulu lah, di terminal telepon ke saya, nanti saya jemput gitu kan. Kalau dia menuju ke rumah saya. Saya sempat sebelumnya tanya ke Ustadz Panji itu, tepatnya di Masjid Al-Furqon. Masjid Al-Furqon yang mana kan ini? Pas saya juga di sana di Al-Furqon Bu. Apa namanya aktifnya juga di pesantren Al-Furqon, masjid Al-Furqon juga. Diri Pangawasana menuju Ronsong gitunya, menuju Safari gitunya di India pilih gitu. Beda di Al-Furqon sini kan ada 3 orang yang ke Al-Furqon India jadi santri kelas 7 ya, kelas 7 ya. Cuman saya mungkin untuk ngajar, mungkin saya terpaksa gitu kan yang mengurangi, bahkan mungkin mengundurkan diri dari mengajar nama karena kesibukan yang luar biasa. Memang di SMA Al-Mutakin rangkap jabatan yang banyak sekali, sehingga ya daripada nanti tidak maksimal gitu ya, daripada tidak maksimal mengajarnya, akhirnya saya hanya nagain nama sebagai bagian pengembang kepesantrenan ya, kalau tidak salah dari yayasan adalah seperti itu. Tapi untuk ngajar itu sudah digantikan sama yang lain. Mas sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum lanjut ke saya tanya dulu ya biar sebelum ada video dari Agim ini. Dari tadi saya melihat wajah itu gitu kan ya, sedang bahagia atau sedang berduka gitu ya adanya di masjid ini itu gitu kan. Kapan bahagia dan kapan berduka? Nah, mungkin ini nasihat dari beliau gitu kan yang patut juga untuk kita dengarkan. Ruhnya adalah ikhlas. Tadi sudah disampaikan. Cukup kita sibuk berbuat baik, karena ruhnya itu ikhlas. Orang yang tidak pernah belajar ikhlas, ilmu ikhlas, tidak punya tekad jadi orang ikhlas, tidak berlatih bermujahadah menjadi orang ikhlas, berarti dia tidak punya bahagia. Maka orang-orang yang tidak pernah belajar ikhlas sudah tidak ada bahagia, kecewa, sedih, jengkel, sakit hati. Wah, capek saja hidup ini. Karena Allah menyimpan kebahagiaan pada keikhlasan. Makin ikhlas makin bahagia. Makin ikhlas makin bahagia. Tapi insya Allah apanya wajahnya seri-seri semua ya. Tidak ada yang berduka. Baik mas sekalian, ya Allah Subhanahu Wa Taala, itu nasihat dari Agim kepada kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Panji. Wajibnya kita untuk mengikhlaskan niat kita, karena dengan ikhlas tadi akan membuat kita bahagia. Walaupun mungkin ada acara apa pada hari ini pada waktu yang sama, atau ada masalah apa mungkin di rumah gitu kan ya, juga ada undangan ke sini, tetapi tetap didatangi, dihadiri dengan ikhlas. Maka
di raut wajah pun nanti akan menunjukkan wajah yang berseri. Cukup kita sibuk berbuat baik. Berikutnya membahas kami dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Dzalikum wasaqtu bihi la'allakum tattaqun. Awas atasnya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Maka dibaca oleh para akhwat sekalian yang hadir maupun ummahat yang hadir pada kesempatan sekarang. Pertanyaan dari saya yang bisa dilihat dalam ayat ini, jalan yang lurus itu ada berapa? Ummahat dan akhwat sekalian. Dan jalan yang akan menyesatkan kita, mencelakakan kita itu ada berapa? Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqtu bihi la'allakum tattaqun. Bagi mungkin yang sedikit banyak paham bahasa Arab, alhamdulillah saya diantara mungkin hamba Allah yang diberikan kesenangan dengan bahasa Arab. Dulu ketika di pondok awal-awalnya HSC bahasa Arab teh seger pisan cabangna, nahwu, sorok, muhadasah, mutolaah, mufrodat, wah sanes kantor gitu. Tetapi lama-lama alhamdulillah Allah memberikan rasa senang dengan bahasa Arab ini, sehingga karena kesenangan ini begitu hingga terjun di dunia pendidikan, mas kalian, saya ngajar itu ya kalau nggak bahasa Arab akidah tafsir bahasa Arab, termasuk di Al-Qur'an yang ini ya. Saya pun ada mengajar bahasa Arab, nahwunya. Sebelumnya tahun kemarin adalah dengan sorofnya. Nah, di dalam redaksi ayat ini, apa mungkin ada yang paham bahasa Arab? Satu, wa anna hadza sirati mustaqimah. Itu indikasinya ketika kita menganalisis ayat ini. Kemudian fattabi'uhu, dua. Kemudian yang berikutnya adalah wa la tattabi'us subula, as-subul fatafarraqu an sabili. Nah, itu diantaranya masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini, jalan yang selamat, jalan yang lurus itu berapa? Jalan yang selamat, jalan yang lurus itu ada berapa? Ummahat dan akhwat, satu. Siratul ladzina an'amta, satu jalan. Jadi jalan yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat itu adalah satu, yaitu Islam. Fattabi'uhu, ditegaskan lagi dengan hu itu untuk menunjukkan satu kan, nyahnya itu adalah satu. Ikutilah Islam tadi. Kemudian yang menarik, wala tattabi'us subula. Nah, itu ya kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti as-subul. Ketika Allah menjelaskan jalan yang akan menggelincirkan, menyesatkan kita, bentuknya adalah banyak. Subul dari sabilun, subulun. Jalan artinya apa? Hadirin sekalian, jalan yang akan menyelamatkan kita adalah satu. Dan jalan yang siap mencelakakan kita adalah umat sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nah, tugas kita mencari, mempelajari jalan yang selamat ini. Satu tadi
dan kemudian juga memahami jalan-jalan yang siap akan menggelincirkan kita. Kalau kita tidak tahu jalan-jalan juga yang akan menggelincirkan kita, bisa jadi kita justru terjerumus ke dalamnya. Antos keping sinah, antos keping sinah, antosnya Ahmadiyah, antos Syiah pakai dalil, Ahmadiyah pakai dalil. Jadi mereka kesesatan pun memakai dalil. Ahmadiyah pakai dalil bahwa Nabi yang terakhir itu namanya adalah Ahmad, sanes Muhammad. Nabi terakhir itu menurut orang Ahmadiyah namanya adalah Ahmad. Bagi kita yang kita ketahui Nabi terakhir itu adalah Muhammad. Nah, dalil orang Ahmadiyah. Apa dalilnya? Surat As-Saff. Ya, awal sekalian, ayat berapa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Mimba ismuhu Ahmad, akhirnya gitu kan ya? Qala Isa bin Maryam ya Bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya mimba ismuhu Muhammad Ahmad. Maka di parios di Quran masing-masing pilih Quran privados memang gitu ya, sangat Quran para hadirin sekalian. Itu lafadznya adalah mimba ismuhu Ahmad. Numawi seorang Ahmad Ahmad. Nabi terakhir yang itu namanya adalah Ahmad. Maka Abu bagaimana kata bantahkan? Yang begitu dibuka di dalam surat As-Saff ayat 6 ya, awal sekalian ayat 6 itu larasnya imba ismuhu Ahmad. Sedangkan kita meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah Muhammad. Dari kumaha orang kepatnya, terserah orang ngiring Ahmadiyah kayak gitu ya. Wah, sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata nama Nabi Muhammad itu bukan hanya satu. Ada nama-nama yang lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain diantaranya adalah dalam hadis ini Ahmad. Nama lainnya itu adalah Ahmad. Jadi Ahmad itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Ahmad. Itulah pentingnya ilmu bagi kita semuanya, gitu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjebak gitu kan ya, dengan jebakan-jebakan yang sekarang sedang gencar dilakukan oleh yaitu subul. Nah ya, apa namanya jalan-jalan yang justru akan menggelincirkan, mencelakakan kita dari jalan satu yang selamat tadi, yaitu Islam. Ayo hadirin mikirin Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dari jalan yang selamat Islam tadi? Inilah isinya. Surat Al-Isra ayat yang ke-9. Tadi di awal disampaikan anugerah teragung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah di antaranya Islam, diutusnya Nabi Muhammad, kemudian Al-Qur'an, dan keempat adalah sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, paling lurus kalau pakai bahasa Arab lagi. Artinya agama-agama di luar Islam itu boleh mengklaim kitab yang ada pada mereka adalah menunjukkan pada jalan yang lurus. Tapi oleh Allah sudah diingatkan kepada kita semuanya, Al-Quran itu adalah jalan yang paling lurus. Apalagi kalau kita buka dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ternyata kitab selain Al-Quran itu tidak terjamin keasliannya. Yang dijamin keasliannya itu hanyalah Al-Quran. Di dalam surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat apa?
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi Al-Quran mah dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita ragu dengan Al-Quran. Al-Quran asli itu ya. Hari ini sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini itu bukan tanpa usaha dan ikhtiar dari orang-orang yang benci dengan Islam untuk memasukkan Al-Quran. Banyak panjang sejarahnya, banyak usaha mereka untuk membuat Al-Quran itu adalah menjadi palsu dalamnya, isinya, kontennya. Dulu pernah Al-Quran itu dirubah nama-nama suratnya, dirubah nama-nama suratnya. Surat yang ada di dalam Al-Quran beberapa hilang, surat yang baru masuk di dalam Al-Quran. Serta merta langsung ketahuan. Kenapa? Jangankan nama surat, ayat yang 6.000 sekian ayat pun banyak dari kaum muslimin yang hafal. Atau kalau hanya nama surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas mah, anak SD aja mungkin sudah banyak yang hafal. Berikutnya adalah mengganti ayat, kan, menghilangkan 1-2 lafaz ayat atau bahkan 1 ayat gitu kan ya. 1 ayat dulu mungkinnya yang dihilangkan dulu pada zaman ketika pilkada DKI ini kalau masih ingat, saat itu calonnya itu adalah Anies Baswedan dengan si siapa yang Ahok itu, Basuki Cahaya itu. Nah itu kan beberapa ayat yang terkait larangan kita umat Islam untuk mengangkat pemimpin dari luar Islam hilang. Al-Maidah, padahal banyak tuh sebetulnya ayatnya, bukan hanya di Al-Maidah, itu hilang. Langsung ketahuan lagi oleh kaum muslimin. Bahkan hanya 1-2 lafaz pun, jadi tidak 1 ayat yang dihilangkan, 1-2 lafaz yang dihilangkan dari Al-Quran itu langsung ketahuan kok. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Quran yang sudah selesai 30 juz. Tapi kebingungan ini, Nabi maca kata Nabi ngapalkan surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap atau tidaknya itu ya? Nah itu dia. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lengkap Bu. Itu. Ada yang hilang? Berapa ayat tuh, berapa surat? Kenapa tahu ada yang hilangnya? Kenapa tidak Bu? Tahu ada yang hilang? Karena apa kan? Karena apa? Sekarang kalau nggak hafal surat Al-Ikhlasnya, tomboros ayat, menulungin 2 ayat yang hilang pun antar moe dan apa teh akan begitu dengan surat Al-Ikhlasnya. Kenapa langsung ketahuan? Karena banyak para penghafal Al-Quran, sehingga langsung wah ini ayat hilang gitu kan, dan seterusnya. Dari dulu sampai sekarang para penghafal Al-Quran terus ini kantos ngopi penghafal Injil, penghafal Injil, penghafal apa lagi kitab yang lain teh? What? Penghafal Weda, kitab Weda. Nah, kantos ngopi ke? Tanya punya, inilah penghafal Injil, gitu ya. Tapi kalau penghafal Al-Quran, pesantren aja Bu, di Tasik aja yang baru-baru banyak berdiri. Saya pernah sampaikan dahulu dalam khutbah wadah di Al-Quran, pertumbuhan antara pesantren secara kelahiran Bu itu masih tinggi pertumbuhan pesantren Bu. Pertumbuhan kelahiran hanya di bawah 2%. Kelahiran itu Bu di bawah 2%. Sedangkan pertumbuhan munculnya pesantren yang baru hampir 40%. Sebenarnya pesantren lahir daripada jamin lahir. Lemawi gitu ya. Ayo nama yang namanya peserta didik itu rebutan.
kalau nggak punya keunggulan sebuah lembaga pendidikan, dikantunkan, ditinggalkan. Saya tahun ini jadi ketua PPTB di SMA Al-Mutakin, ketua PPTB, penerimaan peserta didik baru. Target penerimaannya 325 siswa targetnya, padahal sekolah swasta yang lain tos kolek ada yang 28, 3 kelas, 28, 32, 40, 50, 3 kelas, kelas 10, 11, 12. Sing kuring di target 325. Tahun payun jika ada serupisan ini ya rambutnya. Tahun payun 325. Kenapa Bu? Yang tahun ini ajaran ini yang sedang berjalan itu dapat 270-an Bu. 270. Kan harus naik Bu. Besok harus lebih baik daripada sekarang kan. Maka tahun besok saya ditarget 325 untuk mendapatkan siswa baru kelas 10. Wah, sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan Al-Quran adalah petunjuk yang paling lurus. Pangawel kayak nama disuruh PW punya. Al-Quran mah di mana-mana sami. Sok dua mengangkat ke tempat abinya di Al-Quran paling itu tilari Quranan benten itu sangat ini. Tapi tak cantos upami ningali Injil punya Injil di gereja sini dan Injil di gereja mana sih kita sih ada sebarang gerejanya tapi tidak meninggal ya. Tinggalin. Mungkin aja akan berbeda. Kenapa? Karena Injil tidak satu. Ada berapa Injil? 5. Namina wae tos benten Injil Matius terus 4 so panggil Pak awalnya gitu ya. So kebiasaan yang mentakin pada awal Matius, Yohanes, Lukas, Markus, Barnabas. Yang celaka bukan hanya beda nama, isinya pun beda. So, kumaha harutan. Maka Bu, tapi dijajabkan ya Bu, Mina pilih pada ayah no masih ada komentar tentang 5 Injil tadi. Kunaon aja 5 Injil? Gaya guru kieu kami ngajar teh, pakai translate orang kalira gitunya. Aya nu tuduh, aya nu ngomong gitu kan, aya nu ngobrol. Lain praktik kieu. Kira-kira kalau ada 5 Injil tadi, ini kesalahannya di mana Bu? Ugi kaya 5, eusina benten, eusina teh. Kinten-kinten kalau batana di mana Bu? Apakah ada pada manusia pengikutnya ataukah Tuhannya yang lupa sehingga berfirmannya berbeda-beda? Dina Injil kahiji kieu, Injil kadua benten deui, Injil katilu tos romi deui. Apakah itu kemungkinannya? Apakah manusia yang salah ataukah Tuhan yang salah? Kan nggak mungkin kalau Tuhan salah namanya. Kalau saudara, dan Tuhan sami Allah. Masa Allah pikun, Allah lupa, sehingga pelan-pelan gitu loh dalam berfirman tuh. Dalam satu Injil kandang Sulaiman itu jumlahnya 48, dina Injil sanes 480. So, salah lepas gitu. Tuhannya yang salah. Dilapun cenah. Hiji mah 48, hiji mah 480. Tuhan menjelapun, tapi manusia yang salahnya yang sudah merubah isinya. Mas sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meneliti, menganalisa, melihat perkembangan Islam yang ada di luar sana, di luar negeri, yang ada di luar negeri.
Atau selalu tinggalin di TV atau di media sosial. Lihatlah perkembangan Islam di negara yang mungkin asli terdengar Islamnya, Jepang, Meksiko misalkan. Kalau Inggris mah terus biasa loh, Inggris mah terus biasa, Islam banyak di sana. Tenang, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, ras mau nih bayar tantangan teh, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Ada di sana semua. Tanya atau atas kuping maknanya ya. Pernah kuping ke Bu Londonistan? Atau kuping Londonistan? Bacaannya ini lagi dina petagi dari di kampung tak pernah ku Londonistan. Ayeuna London Bu ibu kota Inggris. Kunaon ayeuna ditambihan aya tanah sanes ketan Londonistan gitu ya. Kumargi perkembangan Islam di London khususnya di Inggris pada umumnya pesatku. Wali kotanya seorang muslimah. Wali kotanya itu. Perkembangan Islam luar biasa pesatnya yang namanya di Inggris. Di paehan, di pademan kumaha wae ge sinar Islam di mana-mana justru semakin bersinar. Orang Jepang penasaran dengan Islam. Orang Jepang itu kan orang yang paling tertutup untuk menerima agama yang baru, paling tertutup. Mereka sangat berpegang dengan namanya Shinto. Tapi mereka saking penasarannya, mereka datang ke masjid-masjid itu, sumping ke masjid itu. Orang-orang Jepang ini, perempuannya terutama, tinggalin orang Islam yang sedang sholat, sedang ngaji, muslimahnya pakai kerudung, tertarik mereka. Bahkan ada yang tadinya main-main saja, mempraktekkan sholat, main-main tadinya, mempraktekkan sholat, ternyata setelah dipraktekkan, mereka nyaman. Mereka mendapatkan ketentraman, ketenangan hati. Yang tadinya hanya main-main, tidak serius, akhirnya malah justru masuk Islam. Tentara Korea Selatan itu mau dikirim untuk menjadi tentara perdamaian di negeri Somalia. Somalia itu kan muslim sebetulnya. Tadi nama orang-orang tentara Korea itu pengen paling tidaklah mereka tahulah tentang ritual rutin yang dilakukan oleh orang Islam, apa? Sholat yang sehari semalam 5 kali 17 rakaat itu. Maka mereka coba untuk mengenal dengan yang namanya sholat tadi. Cobalah sholat, ada yang jadi imam, ada beberapa tentara yang lainnya jadi makmum. Dengan pembacaan itu, menggerakkan sholat, ruku, takbir, nyimpan tangan di dada, kemudian ruku, kemudian sujud, bangkit lagi sampai tahiyat. Dan beberapa orang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman di dalam sholat. Sebetulnya di akhir ini saya gabungkan begini. Nah ini, mohon maaf ini tidak pakai jilbab. Ini orang non-muslimah. Di sebuah kafe yang tenang, seorang wanita duduk sendirian, terlihat tenggelam dalam pikiran yang dalam. Seorang pria yang sedang melakukan sosial eksperimen, yang juga berada di situ mencoba melakukan hal ini kepada wanita tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dipasangkan di telinganya ya. Ini bukan muslimah bu. Marah enggak? Dia menikmati. Bahkan sampai nangis. Ini orang Kristen.
kebaikan dan empati tidak mengenal batas agama atau kepercayaan. Sebuah tindakan kecil dengan niat yang tulus bisa memberikan dampak yang besar pada hati seseorang. Kita semua terhubung melalui emosi dan pengalaman manusia yang sama, dan kadang-kadang dukungan yang paling berarti datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Itu bukan orang Islam, dan dipakaikan earphone-nya pun orang tiba-tiba di telinga tersebut ada murotal di situ, dibuka tidak didengarkan, karena suaranya pun Al-Quran itu adalah membawa kedamaian, ketentraman yang luar biasa. Itu orang di luar Islam. Hadirin sekalian, bagaimana dengan kita yang Islam? Sampai meneteskan air matanya. Sebetulnya masih ada satu lagi videonya di bawahnya ini, tapi lumayan lebih panjang lagi, 3 menit gitu. Sama itu wanita juga. Kalau yang kemarin dibaca, kalau yang video yang terakhir yang tadi tidak sempat diputar adalah langsung dibacakan oleh seorang laki-lakinya, surat Az-Zalzalah. Nangis lagi 2 orang, yang satu nangis. Padahal yakin ya, mereka nggak tahu itu, baca pun nggak bisa, apalagi artinya. Baca ayatnya pun mereka nggak bisa, apalagi artinya nggak bakalan tahu mereka. Jadi hanya murni pure mendengar suara Al-Qurannya saja, sampai menangis seperti itu, dan itu banyak, kasusnya banyak. Ini sekarang begini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti bagaimana dengan kita dengan Al-Quran ini? Bagaimana sikap kita? Orang yang di luar Islam pun, di Indonesia aja, turis-turis yang di NTB itu senang mendengarkan adzan, ada di media sosial. Ketika mereka sedang bersepeda gitu kan, yang ada di pemandangan itu, mereka berhenti. Kenapa berhenti? Saya senang mendengarkan adzan. Pengantar adzan dengan adzannya saya senang. Berhenti dulu itu sepedaan tuh. Jadi suaranya pun, lafadznya pun gitu kan ya, baik Al-Quran gitu kan ya, maupun lafadz-lafadz yang lain, itu luar biasa membawa efek kepada jiwa seseorang yang mendengarkannya. Tapi saya Rasulullah dulu pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Al-Furqan ayat 30 ini. Dulu pernah Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasul, nah kan, faqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak diindahkan, diacuhkan, dimarginalkan, dijauhkan. Bukan berdekat-dekat, malah berjauh-jauh dengan Al-Quran. Apa kalau kita baca penjelasan tafsirnya, bacanya pun sudah nggak mau, baca ayatnya, baca artinya, apalagi mempelajari tafsirnya, apalagi menghafalkannya, apalagi mengamalkannya. Yang namanya, di sana, yang namanya HP, ya HP itu ada nama lain dari HP, Bu. Kuningan, Pak, ada yang tahu nama lain dari HP sekarang? Itu di lembaga pendidikan itu mulai tenar tuh nama lain daripada HP. Kelas pilih kacamata yang beda ya. Ada yang namanya HP itu dengan jin gepeng. Ada yang menamai HP itu dengan setan gepeng. Bahkan ada yang namai HP itu dengan iblis gepeng. Orang tua, Bu, saya punya 4 putra, Bu. 4 putra, SD, SMP, SMA, kuliah. Yang paling akhir kuliah, yang paling akhir SD.
Nah ini yang kedua sedang libur pekanan yang di Aguda logianya, pulang ke rumah ada dipilari dong, jin kepeng, ada dipilari teh, assalamualaikum gitu kan, nggak tahu kalau mau pulang, masuk dia ke rumah, salam, ibunya aku mana? Ngapa? Apa? Iya, ada di lemari, sama saya disimpan sebetulnya. Satu, jin kepeng pun yang dicari itu begitu kalau santri pulang, kalau sudah besar ya. Yang kedua motor, tetapi bagi nanti prinsip pengosan dia berteras kabujeng deui wih, tapi motor terus gantosan gitu. Kemudian kedua, uing kan itu ngadon kanu HP, ngadon kanu motor tapi saleuheung. Tinggal kita sebagai orang tua punya kontrol terhadap HP yang dipakai oleh anak. Maka saya sering masuk ke kamar putra itu, baik yang mulia maupun yang nomor 2. Tinggali barang-barangnya, HP kadang dilihat juga postingannya. Beberapa hari yang lalu saya panggil putra yang paling besar, iya naon nih? Tapi itu mempunyai teman dan dia itu juga bukan itu. Klarifikasi daripada kita orang jangan dilepaskan. Itu tantangan yang luar biasa di rumah dari anak kandung maupun saya sebagai guru di SMA dengan murid 700-an kurang lebihnya, kita mengadakan perang itu dengan HP berbagai macam cara. Masang loker di depan, tiap pelajaran HP harus disimpan. Lalu awalnya jalan kesininya Pak Baliut dengan guru yang ngajar sambil online nyari apalah gitu kan, yang coba cari bahan membuat sampo puyuh misalnya atau membuat bal-balan misalnya online, kan akhirnya diambil lagi kita HP teh, digenggam lagi, dioprek lagi oleh anak. Wali kelas bertanggung jawab harus kumpul untuk tiap pelajaran diambil, dibagikan wali kelas, stres. Maka saya berulang kali mengusulkan ke kepala sekolahnya, dapat total aja lah, nggak usah pakai HP lah, dia pakai HP itu. Bapak kan dengan tim manajemen selalu banyak apa yang perbandingan itu kan? Studi banding. Kalau sekarang istilahnya studi inspirasi. Ini nanti kami sebentar lagi mau berangkat ke Bogor. Kan ada sekolah yang full day-nya ada, yang boarding-nya ada. Mereka total tidak boleh membawa HP. Mereka maju kan Pak? Kenapa kita contoh? Kan kita studi banding, studi contoh, studi inspirasi. Oh itu, yang namanya HP, nuju guru ngerangkeun ke tara rungkul, tara dieu. Apa yang dimainkan? Atau games. Yang lebih prihatin lagi kalau sudah main slot apa terang slot? Atau shopping slot? Atas main deh. Saya nggak pernah main slot jadi saya tanya ke anak-anak saya. Nah saya yang di SMA itu mungkin yang paling unik saya di SMA itu dipanggilnya itu macam-macam paling banyak saya dipanggil yang aneh ragam oleh anak-anak SMA. Jadi panggilan saya itu bapak udah biasanya dia Pak mereka mana? Apa panggilan yang lainnya Mister? Dan di sana mah Inggris sampai mendatangkan dari kemarin 3 minggu yang kelas 10. Biar apa komunikasi dengan Inggris itu jalan, tapi bukan hanya Mister Ustaz mah terus nunggu lahnya eta mah manggil ka abi kurang kali SMA aya manggil ayah abi sekolah mana manggil ke guru ayah. Jadi kurang kali abi di SMA seluruh ratusan dan ibu yang berbeda-beda manggil ke abi ayah. Ayah manggil teh itu tiap kelas gengsi kalau sama manggil saya, gengsi kalau sama.
Ada yang manggil ayah, 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, alim ayah. Saya nggak mau sama dengan 11 MIPA 1. Kami mah mau manggil teh dedi. Kurang kali kan gitu. 11 MIPA 5, alim di Samibu. Nggak mau manggil ayah atau dedi. Kami mah mau manggil papa senang gitu. Kelas 10 hoyong sieun kepada kelasna da kabehten kelas sarua cenah dan geuning sami cenah panggilna harus berbeda mah gimana eta aya nu papa aya nu papi karena di dalam hati kapan si aku ini nikah dengan ibu-ibu kalian itu manggil kayak tapi itu mereka tuh kalau saya udah aja dibiarkan. Kenapa? Memang saya senang ketemu dengan anak-anak Ustaz itu senang. Dakwah saya itu ya melalui pendidikannya itu. Dakwah saya itu. Ya saya mau tadi ya Qur'an. Ya, itu dakwah saya melalui jalur pendidikan. Maka saya kalau menghadapi anak itu adalah sebagaimana saya menghadapi anak kandung. Perhatian saya, sikap saya, tutur kata saya dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga merasakan apa namanya perlakuan saya terhadap mereka, sehingga muncullah kemudian panggilan-panggilan yang nggak lucu tadi. Dan bukan bro, kamu orang kali panggil saya ayah itu, panggil saya dedi itu, mereka inisiatifnya. Nah itu, sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tahun 11. Nah ini Al-Quran ayat yang ke-30 banyak dari umat Rasulullah yang meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak seperti itulah tentunya. Kemudian ini ayat yang lainnya ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berpaling daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adul fa imma ya'tiyanahum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala fala yadhillu di dunia wa la yashqa nanti di akhirat. Dalam tafsirnya adalah seperti itu. Di dunia dia tidak akan sesat, di akhirat dia tidak akan celaka masuk neraka. Siapa? Mereka yang mengikuti Al-Qur'an. Berikutnya lagi surat Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah itu di mana adanya? Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Nah, maksudnya sempit, bumi sempit sanes. Sempit rumah, tapi kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah maka seakan dunia adalah luas. Sebaliknya orang kaya raya semacam apapun. Hari kemarin ini ya pernah lihat di TV bu, orang terbanyak koleksi mobilnya siapa bu? Ayah 150 mobil mahal. Orang terkaya di India itu mobilnya hampir 200. Terkaya di Amerika 200 lebih. Yang paling banyak koleksi mobilnya siapa? Hadirin sekalian, ada yang tahu? Orang Islam ternyata. Sultan Hasanah Bolkiah. Dari mana? Orang mana? Cina. Sultan Hasanah Bolkiah. Ada yang tahu? Apa? Dari mana? Sultan mana? Pimpinan mana? Raja mana? Sultan mana? Brunei Darussalam. Ageng kali itu Brunei kan? Ali. Sekarang Jawa Barat, ageng mana? Ageng Jawa Barat. Tinggali Sultan. Saya pernah ada yang cerita seseorang yang baru pulang dari Brunei. Saja. Semiskin-miskinnya orang Brunei, rumahnya pasti tembok keramik, minimal ada 1 mobil di rumahnya.
rumahnya lumayan besar, tembok keramik permanen, minimal ada satu mobil terparkir di garasinya. Itu pantas Sultan namanya gimana saat itu, segera mobil koleksinya, rakyatnya pun sejahtera. Pakai Indonesia cuma berapa kita punya hutang, Bu? Ya perhatian dengan Indonesia, Bu, hutang negara kita berapa? Yang mendingan hutang negara itu yang bayar siapa? Kita, Bu, rakyatnya, Bu, yang bayar. Berapa, Bu, hutang negara kita? Ini yang lainnya, hutang negara kita itu sudah tembus 8.000 triliun. Dulu ketika hutang Indonesia 3.000 triliun, Bu, rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta semuanya kena, kalau di rata-rata dibagi rata, kena kewajiban membayar hutang 20 juta per orang, termasuk anak yang baru lahir. Dulu yang masih di bawah 3.000 triliun, akhirnya terus 8.000 triliun. Kata kemarin ada mang iya kan, kerisnya, lebih kerisnya. Nah, nanti apa sahabat? Harga sini ampun. Kemungkinan nggak kena hutang ya dulu. Tapi HP ya, cuma mau nikah di Kalimantan, saya ratus triliun yang bayar hutangnya kita, rakyat Indonesia. Hari ini sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Mungkin ini ada satu lagi video yang bisa dilihat, tapi mungkin karena sudah habis waktu sudah lebih. Ini sebetulnya juga tentang Al-Quran juga ini, mungkin sebentar di keberhasilan ahli Al-Quran itu ada. Buka Quran surah ke-35 ayat ke-32, paling tinggi sebelah atas. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Awas, ada yang rajin baca, one day one juz, one day one ayat, one day one surah, dan seterusnya. Ada yang rajin menelaah, bukan tafsir ini, tafsir itu. Ada yang rajin menghafalkan, Masya Allah. Tapi mana? Apakah semua orang itu dianggap benar oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang senang dengan Al-Quran tapi zalim orangnya. Rajin baca dia rajin tapi zalim, tidak mampu menempatkan ayat Quran sesuai dengan tempatnya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini penghapus, buat menghapus tulisan di papan tulis. Asalnya begitu, tapi digunakan untuk main tarangan misalnya. Itu zalim namanya. Gelas, tuh, fungsinya menampung air untuk minum. Gayung fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang sering ngaji, baca qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa, hafal ayatnya, tahu maknanya, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Dia katakan diri saja semua agama sama. Ini celaka orang-orang yang dusta, hafal ayatnya, sering baca, tahu artinya, tapi dia berdusta. Itu boleh namanya. Jadi ayat-ayat itu tidak dipraktikkan dalam perilaku hidup, ada tidak ada. Wa minhum muqtasid, ada golongan kedua, meninggalkan sifat yang pertama, naik tingkat, tapi belum ada nilai kebaikan pada dirinya, hanya untuk dirinya saja. Muqtasid itu paket hemat. Jadi ahli bak. Kalau perilakunya nampak kegiatan sehari-hari sering mojok di masjid misalnya, atau dekat tiang-tiang yang baca ulang-ulang hafalan, tapi kalau diminta, Mas bisa ngimami yang lain saja. Itu pakai hemat katakan. Hemat untuk dirinya belum bisa diberikan kepada yang lain. Yang ketiga, wamin musalihun bil khairati bi'idznillah. Ada ahli Quran, kesuksesan interaksi dengan Al-Quran dibuktikan dengan menampakkan perilaku baik dalam kehidupan. Sabiqu bil khairat, kalau bisa nomor 1 dan mengerjakan kebaikan. Jadi ciri orang yang berhasil dengan Al-Quran, kata Allah, adalah adab.
Jadi jangan bangga kalau anak Anda hafal 30 juz, tapi tidak merubah perilakunya. Yang yaitu hafalan banyak, tapi perilaku semakin nurut. Yang salah di dalam memahami. Ada yang keliru. Jadi orang itu kalau terdekat dengan Quran, karena Quran itu baik. Baik ya, untuk lebih lengkapnya video ini bisa dilihat di lebih baik. Lama-lama jadi buat sopan. Ini bisa hidayah. Jadi orang dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi juga menghafalkan. Itu ada perasaan itu. Belajar 11 lebih 10 memahami mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa berkali ulang lebihnya yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.